Selamat datang di Begot Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian yang katanya paling terupdate, terkini, dan terzuzur. Dan bukan review. Bukan review, ini luar biasa karena ternyata kemarin kita kan mereview 14C. 14C. Ya, itu jadi Bung Aldi gitu. Luar biasa ya. Orang Jadi, expect kesana ya nyata. iya, Bung Aldi gitu. Jadi kayak luar biasa banget ya. Jadi nggak sebenarnya sih yang bisa Tapi itu gue nggak expect yang reveal harga sebenarnya sih. Iya, itu reveal gue itu sesuai bayangan gue mah. Jadi kayak wah bakal begini nih. Jadi sebenarnya sih itu adalah ini ya kayak sekarang nih teman-teman nonton aja langsung nonton aja maksudnya baru sini lagi gitu. Jadi kayak melihat konsep baru aja sih sebenarnya. ada dua konsep sebenarnya. Pertama yang syuting di berdiri, yang belakang gelap itu, sama kita ngetes langsung. Cuman masalahnya adalah kalau syuting berdiri nih, si Aldi tuh jarang olahraga sama kayak saya. Ya. Jadi Gua kelar syuting kuat. ngos-ngosan. Gue kuat, cuman keringetan. Iya, Gak tau sama kenapa. aja. Oh, orang lu udah orang lu kalau Gue kuat berdiri. Gue aja udah biasa nunggu-nunggu di ini kecamatan. Udah biasa gue. Ngantri-ngantri gue. Kecamatan ngantri kan duduk. Mau datang ngantri berdiri zaman Soeharto gimana? Tapi ya gitu ya. Jadi mencoba aja sih sebenarnya karena kita kan biar enggak bosan aja enggak sih? Ya, Dan ya komen hawa yang baru lah. iya dan komennya juga lumayan ternyata Ya, kayak pada suka gitu. Iya pada suka ya. Jadi kayak lebih fresh gitu. Karena boring gak sih kayak duduk gitu. Bener sih. Yang monoton gitu ya. Bener sih. Karena kan kita tidak mau tergerus zaman ya. Jadi kita harus coba untuk berubah lah gitu. Iya, coba aja kasih tahu gimana menurut kalian. Lu nonton dulu makanya Redmi 14C gitu Ya, ya. kasih aja di sini lah ya. Di mana? Situlah. Udah nggak ada, cek aja di channel kita. Udah nggak pakai card, nggak kepake. Soalnya gua analitik nggak ada yang klik-klik sama sekali. Gak ada klik ya? Pokoknya kasih komentar gimana setup kayak gitu sama kalau kita experience di luar, lu pada suka nggak gitu ya, nyobain langsung. Gitu. Lalu akhirnya kita collab sama YouTuber cupu ya. Betul. Tapi ini collabnya tuh sebenarnya collab semi-semi nggak jadi ya karena ngantuk. Iya, karena terlalu malam Iya, syutingnya. Jam terlalu berapa, malam. anjir tuh? Jadi gak usah banyak baca langsung aja ini collabnya jadinya kayak gini nih. Selamat datang di Bukan Bego Teknologi. Iya, bersama kita para DPT kalian yang kata paling terupdate, terkini, dan tersusun. Gitu. Dan bukan Bego Teknologi. Bukan Bego Teknologi. Harusnya belakangnya bukan review. Oh, iya. Jadi bukan Bego Ini bukan Teknologi. Bego Teknologi. Tapi hari ini sangat spesial sekali. Yoi. Karena kita kedatangan ya, tamu yang luar biasa yang menurut saya ini adalah rank 3 lah di Indonesia untuk Jangan tech gitu, reviewer. kasihan yang lain tar. Ya, secara ya terbesar, salah satu yang terbesar lah gitu ya. Luar biasa. Terbesar di Singapura. Iya, terbesar di Singapura. Orang Indonesia terbesar di Singapura, jadi spesifik gitu ya. Kita mah nggak ada ngomongin yang lain. Nggak bagus, ada. bagus ya. Datang ini adalah pesugihan untuk Mas Effendi. YouTuber cupu. Wih, gila. Ini so Ngantuk banget, Bang. Ngantuk banget ya, luar biasa ya. Dan kalian terlihat langsung ya dari topi yang dipakai mereknya Under Armour. Sebentar saya, topi Shopee ya, manusia tuh 20.000 ya. Jadi levelnya aja udah berbeda sekali. Jadi gimana kabarnya Bapak Effendi ya? Baik. Kita lihat. Guys, gue kalah aura nih guys. Gak ada kalau aura-aura. Gila si Gary moncornya kenceng banget. Apa sih muncul kenceng nih pelan nih. Jadi gue harusnya kayak laki-laki yang Iya. keren ya. Bagaimana kabar bro? Kita mulai dari Apple iPhone 16 dulu. Menurut Anda, ini udah review belum sih lu Bade? Belum, baru unboxing doang. Baru unboxing. Menurut lu gimana? Dari awal gini, apakah iPhone 16 ini harganya berapa? Kalau dirupain? Kalau dapat di sana? Dia udah ketakutan. Gak apa kan? Gak ada ngomong apa-apa kok. Gue nggak bisa, gue masih lihat, gue SGD-nya. SGD berapa? lupa coy, gue masih cek Orang contekan kaya. gua. Orang kaya, gila nih. Perbedaannya dengan kita lagi, kita menunggu dari yang mulia Studio Ponsel untuk mengirimkan barang ke kita, sementara dia beli tanpa melihat rekening sama sekali. Itu dulu ya, desain dulu, yang pelan-pelan dulu aja dah. Desainnya gimana menurut lu? Jadi gue ngomongnya masih semangat juga. Enggak juga. Boleh semangat, boleh sedih nggak apa-apa. Ya sedih gak apa-apa, ngantuk gak apa-apa, aman aja di sini mah. Menurut gue guys. Ya oke aja lah. Ya apa sih, gak jelas banget sih lu. Oke aja, apaan sih? Ngantuk gue coy, ini jam berapa nih di Singapura ini udah jam 3 coy. Lu- Apaan sih Singapura jam 3, anjir. Gak ada jam 3. Oke. Kita coba serius sedikit ya. Menurut gua Ini audiens kita, by the way, sekarang- audiens kita tuh banyak anak komunitas sama forum. Jadi kalau salah dikit biasanya agak-agak serem tuh. menurut gua
menurut gua jadi kekurangan ciri khas lagi sih, karena walaupun sebenarnya gue lebih seneng yang kayak gini ya, tapi kalau ngomongin ciri khas iPhone dengan diagonal Ya, kamera modulnya, ya. menurut gua itu udah unik banget sih. Unik banget sih. Walaupun secara estetik atau looks-nya menurut gua kurang oke sih yang diagonal gitu, karena makan tempat banyak banget. Kalau gini menurut gua sih lebih rapih ya, tapi jadi mirip kayak HP lain nggak sih yang biasanya kayak begini? Iya, kayak HP jajar kayak gitu. Iya, kayak HP V40 Lite kan. Mirip banget kan. Iya, jadinya. bahkan sampai agak salah. Sampai agak salah dari tadi. Lu pegang iPhone 12 ya? Ternyata V40 Lite sialan. Salah. Titanium lagi kan? Iya, titanium lagi kan. Luar biasa memang ya. Cuman kalau dilihat warnanya ya, menurut gua warnanya Apple nggak pernah salah sih. Kalau Iya, lihat bagus. warnanya soft. Walaupun sekarang yang sekarang lebih kereng ya, Iya. tapi kerengnya itu tetap soft sih. Nggak Iya. sepastel sebelumnya aja gitu. Betul. Iya. Bagus sih, emang sih gue suka sih iPhone 16. Ya cuman gue mau nanya, kan kalau di sini kan udah mulai ada berita-berita kayak Iya. iPhone Greenland, iPhone 6. Nah gue mau tahu kalau misalkan kalau lu kan orang Singapura gitu ya, lu kalau ada masalah gitu ribet gak sih? Oh iya benar. iPhone Greenland. Udah ada iPhone Udah 16 ada. Greenland. iPhone 16 Oh, tuh udah ada. Greenline. Iya, Iya, udah lightsaber. Lightsaber kan layarnya dari Samsung soalnya. Kalau di Singapura gara-gara ada Apple Store lu langsung kasih aja bisa dibalikin, bisa di return Segampang baru. itu? Iya, segampang itu. Oh, gampang banget ya. Iya. After sales saya. Yoi. Di sini berarti yang jelek siapa ya? Yang jelek siapa ya? Apakah mungkin memang ada satu entitas gitu yang kayaknya... Nah, mending kita tutup saja, karena itu udah bisa dilawan ya. Tadinya pengen kita ajak ke Bego Teknologi ya. Ini pasti kan soalnya beberapa warga tuh gue janjiin, kita masukin Bego Teknologi, Mas Effendi nih. Cuma nggak jadi Oh, gitu. jangan lah. Oh, ini bukan. Oh, udah mau ending baru ini bukan. Wah! Gitu mainnya. Selamat datang di Bego Teknologi ya. Nah, itu ya. Luar biasa. Emang Mas Effendi itu ngantuk sekali ya. Emang hidupnya tuh teratur Iya, kayak kita gitu. teratur. Enggak juga sih sebenarnya. Ya katanya ini jam 10 udah tidur gitu. Iya sih ya, sebenarnya. Jadi kalau tergantung aja deh, kalau ada video aja dia lagi ngejar video baru dia. Ya Cuman malam gitu. kemarin tuh ya luar biasa ya Mas Effendi ya. Dia itu sebenarnya mau ke Bego Teknologi, cuman nggak berani. Cupu Daril, cupu deh. Cupu. Udah sesuai namanya YouTuber cupu. Nah, udah cupu, udah ya. Nggak ada fix. Ya udah lanjut aja. Itu video nggak ada faedah sebenarnya. Gue juga pas syuting juga ini Ini apa sih? Ini siapa ya? Mau ditayangin bahasan iPhone juga Iya, kayak udah bahas telat iPhone gitu. kayak udah kelar semua kan kehidupan kan. Ya udahlah ya. Nih, terus lalu kita ngomongin ada Xiaomi 14T ini yang Iya. baru-baru nih kemarin. Masih panas. Langsung diajar juga sama Samsung Iya, kan. S24 FE. Itu langsung kaum mending bener-bener menyerang. Mending ini, mending ini. Iya, karena Xiaomi 14T dan 14T Pro sendiri gue lihat tuh emang secara harga jauh banget, mental banget. 6,5 yang minimal sampai ke 8 juta. 899. Iya. 85 ya. Iya. 8.500 gitu ya. Jadi bener-bener mental gitu. Tapi yang dimana sih bagus sih. Jadi kayak bener-bener ngasih pilihan untuk orang-orang mau milih yang 4T Pro atau biasanya kan kalau yang seri-seri gini kan beda-beda gope gitu. Nah ini bener-bener dijauhin aja sekalian gitu. Benar, langsung diangkat dekat 10 Oh, juta. kan, iya kayak misalnya cara main Xiaomi biasanya kalau Redmi Note nih, kita ngomongin Redmi misalnya Redmi Note terus yang ke Pro terus Pro Plus tuh biasanya beda-beda gope gitu. Nah ini tuh bisa beda jauh jadi kayak emang lu dikasih pilihan lu mau yang langsung flagship punya atau yang biasa aja. Ya cuman sebenarnya kalau 14T Pro sendiri gua agak menyayangkan ya. Dia itu kenapa nggak dikasih periskop ya walaupun 14-nya nggak ada ya. Cuman menurut gua di harga segitu harusnya dia langsung dobrak aja sih. Kalau periskop aja tuh, wah, plus Leica. Iya, cuman ya itu lagi-lagi lagi-lagi ini namanya positioning juga sih. Kalau dia periskop dia kelar tuh si Xiaomi 14. Ya cuman kan ya udah 14 kan udah berapa bulan yang lalu dan emang harusnya berarti bandinginnya jam 14 Gua tuh ke yang ultra gitu. iya gua expect-nya tuh di Xiaomi 15 biasa nanti di. Iya. Gua Oh, sih ya bisa sih. sebenarnya ya, nih kalau lu perhatiin patternnya ya si Xiaomi ini. Pak, kalau dari seri T itu biasanya itu udah peak-nya gitu, peak cuman murah gitu. Lalu biasanya nanti yang numbernya lagi berarti Xiaomi 15 ya harusnya lompatnya mantep banget nih. Betul. Gue yakin banget nih. Jadi kayak itu aja sih harapan. Tapi sebenarnya yang 14T dan 14T Pro itu memang menurut gue masalah utamanya adalah di desain itu udah Iya sih. nggak bisa ditolong sih. Orang banyak yang kurang suka karena kan banyak banget. 13-nya lumayan ya, bagus gitu, Iya. mewah gitu. Nah ini kayak X6 Pro. Kayak X6 Pro dibedain aja gitu. Iya.
bahkan enggak, sebenarnya pembelaannya itu ini lebih ke karena kalau nggak pakai Xiaomi 13T lagi kan kecil tuh dia lensanya. Yang dimana sekarang kan dia memang udah jual kamera. Nah, kalau kamera kecil itu jadi kayak ultrawide gitu ya, nggak bisa gambarnya sebagus yang 14T itu. Nggak bisa masuk cahaya lebih banyak lah, apalagi kan Lumilux juga kan 1,6 atau 1,7 gitu. Iya, dia lebih besar ya jadinya. Iya, dia harus besar. Iya gitu. Jadi ya gitu. Jadi banyak dilemanya lah. Lalu S24 FE menurut lu gimana? Itu bagus gua. Itu gua kaget ya. Walaupun memang desainnya itu mirip A55 ya. Ya, dia masih jeleknya di bezelnya aja. Iya, bezelnya. Cuman ya gua sih ini S24 FE ini bener-bener fan edition ya. Fan edition itu artinya biasanya lebih ke tech savvy yang tidak peduli sama desain gitu. Maksudnya kita ngomongin misalnya kalau yang tech savvy itu banyak kan di Poco kan. Oh, ya udah Poco kan desainnya rada-rada kompor lah, apalah. Beli aja gitu. Nah, S24 FE ini kayaknya kalau lu nggak peduli sama desain tapi lu cinta banget Samsung, die hard Samsung Android. Nah, ya masalahnya kayak adanya S24 FE ini udah nggak ada arti lagi si S24-nya. Kayak udah mending S24 FE aja sih. Iya, sebenarnya walaupun memang secara SoC itu turun. Gitu. Ya turunnya sedikit. Gue udah nanya juga kan yang megang kayak bedanya cuma berapa persen doang? 6% doang katanya Bapak dosen 6. Iya, ya udah mending S24 FE sih, harga lebih murah. Iya kan? Dan kamera juga menurut gua si Samsung kan nggak ngejual banget, malah dijual kayak A-nya. A-nya sama. Iya. S24 FE sih. Iya. Iya emang itu makanya kenapa FE itu sangat seksi sih. Tapi ya lagi-lagi kita ingetin ya nggak bisa lu expect bakal lebih se-prestige ya S24 aja sih. Kalau gue lihat karena emang secara bezel ya kalau lu lihat depannya sama belakangnya itu emang serasa megang A5 series sih gue lihat. Iya, masih kerasa murahnya. Kerasa emang murahnya tuh dari build quality juga. Jadi tapi hardware-nya ini yang gue anggap tuh mantap banget sih. Mungkin kita akan ada nyoba kali nanti kita coba-coba teman studio ponsel ya. Tahu kita coba Samsung. Siapa tahu Samsung baik hati kan. Iya, tapi nah itu ya. Lalu apa lagi ya? Kita tuh ngomong-ngomong tuh kita dahin kemarin di Xiaomi 14T di review, lu cek aja. Kita tuh sebenarnya pengen nyoba compare 3 barang. Iya, cuma nanti ya banyak banget nih antrian, Bro. Iya, jadi sebenarnya walaupun memang nggak secara bayangan nih, lu bayangin deh kita tuh jadi kemarin tuh kita lumayan berhasil di ROG, Xiaomi 14 dan iQOO. Premisnya adalah harganya sama kan. Jadi kita ngasih edukasi karena orang-orang kayaknya satu tuh tolol banget kan, kayak mending iQOO daripada Xiaomi 14. Ya, itu beda. Apalagi ada yang ngomong mending ROG. Waduh, gak nyambung ya. Itu tergantung butuh apa dulu. Iya, butuh apa. Nah, ini tuh lumayan mantep nih. Xiaomi 14T itu harganya sama, 6,7 lah ya. Ya, 6,5. 6,5 ya. Lalu si Realme 13 Pro Plus gitu. Di 6,5 juga. 6,5 sekian lah gitu ya. Dapat periscope, tapi SoC lebih pelan. Betul. Vivo V40 ini lebih all rounder. Iya, tipis, ringan gitu. Wah, siapakah pemenangnya? Tunggu aja guys. Dan semuanya pakai kamera yang bagus juga lagi. Iya, benar-benar. Kalau si Realme Hyper Image ya. Hyper Image, Vivo Zeiss, sama si Leica, si Xiaomi. Ini juara nih, maksudnya suka nih gue nih yang 6 juta nih banyak berantemnya gitu. Betul. Lalu ngomong-ngomong berantem, ada juga nih Di. Jadi video ini sponsori oleh bos kita sendiri ya. Ya, ini ada Erwin Amrullah alias ST Media. Jadi sponsornya adalah video yang satu ini. Mainkan. Nah, itu dia. Sebenarnya nggak ada Joker. Ya, jadi sponsori oleh Joker 2019 ya. Luar biasa, saat itu mau review apa? Logitech ya. Yang aneh emang banyak pas gue taruh di story gue aja pada komennya gitu kan. Itu kok Joker gede ya badannya. Ya memang Jokernya kurang depresi dia. Joker bahagia ya. Kebanyakan makan nasi uduk, warteg harga 25.000. Joker kasih Gojek. Iya. Joker kalau ada akses Gojek. Nah, itulah Erwin jadinya tuh. Pas muncul aja gitu kan perut dulu insyaallah. Udah. Itulah ya. Nah. Oke, ini ke berita pertama.
Nah ini adalah kesukaan para warga dan kita juga karena sudah pasti kalau awalnya ngomongin Oppo bisa kecil ya, harus Redmi dulu ya luar biasa. Nah ini adalah TKDN dari Xiaomi sudah dimasak nih, ada 3 Redmi dan 2 Poco. 2 Poco ya. Ini sebenarnya sama aja sebenarnya kayak kemarin ya cara-cara mainnya. Nanti kan udah 5G nih. Ya. Pas mau launching tuh menyempil tuh 4G. 4G. Ya. Harusnya ada 5 lagi nih. Iya ada 5 lagi. Ini baru 03 nih. Oh iya benar-benar 5 lagi kan. Lagi Ya, ya udah, tapi gitu ya. Ini sebenarnya udah jelas ya, ini barangnya launching kemarin kan. Jadi kayak nggak usah ada lik-likan lah. Ini emang udah launching kemarin di China punya. Iya. Om dia juga udah megang handphonenya. Iya, Om dia udah megang ya, sialan banget ya. Iya, 4,7 juta. Wah, gila. Nah, ini ngomong-ngomong launchingnya juga, gue agak susah ya dengerinnya. Jadi kalau ada miss informasi, mohon maaf ya. Jadi soalnya ini bahasa Cina, terus gue ngelihatnya nih launchingnya bahasa Cina, terus buka artikel 4 biji. Lalu nggak pakai live translate-nya ini si Microsoft lu, wah jelek. Laptop lu jelek ya? Oh gitu ya. Padahal Huawei udah, otak lu tidak menggunakannya. Oh nggak ada. Ada fiturnya bro. Ada ya? Nggak gue pakai. Ya udah. Dan ini ada Redmi Note 14 Pro Plus, lalu Redmi Note 14 Pro dan Redmi Note 14 gitu. Aja. Ini secara SoC itu sebenarnya ya kurang lebih oke lah ya di ya tingkatin dari yang sebelumnya aja. Iya, tingkatin dari sebelumnya sih. 7200 jadi 7300 gitu kan. Kayak 7S Gen 2 jadi kemarin Pro Plus juga 7S Gen 2. Pro Plus itu 7200. 7200 ya. Iya. Dia turun ke yang Pro nih jadinya 7300 Ultra gitu. Nah, ini yang menarik sebenarnya kalau gue tuh sukanya tuh di Redmi Note 14 7025. Ini tuh menarik karena kemarin tuh sebenarnya SoC-nya tuh 6080 dan juga banyak sunat-sunatnya. Ya paling beda sendiri lah gitu. Iya, beda itu sendiri. Kayak anak buang nemu di tong sampah. Iya, yang lain kamera tiba-tiba lah performance sih. Iya, bahkan di Redmi Note 13 biasa itu tuh yang biasa ya ada 4G 5G. Menurut gua mendingan yang 4G malah. Benar makanya. Karena lebih lengkap aja kan. Iya. Nah, yang 5G ini tuh kayak anak tiri gitu. Nah, ini si Redmi Note 14 5G ini lumayan nih. 7025 terus ada IP rating juga. IP itu naik dari 54 ke 64. 64. Oh, enggak 68 rata ya? Enggak 68 rata gitu. Lah, ini juga ngomongin baterai luar biasa nih. Baterainya juga menarik nih. Lu perhatiin ya. Pro Plus-nya itu 6200 mAh ya. Terus di charger 90 watt. Yang Pro sama yang Pro ini 5500 tapi chargernya kayaknya turun 45 watt gitu. Harusnya 67 ya? Iya, walaupun gua nggak tahu, siapa tahu ada ternyata sama kayak 67 yang lalu kan karena ini ya kan. Nah, lalu yang 14 ya ini 5045 watt nih, chargernya naik dari 33. Nah, yang menarik di sini adalah Pro Plus ya gitu. Kemarin kita sempat ngomong ya. Kayaknya Redmi Note itu kalau misalnya mau main kayak Vivo, baterai gede tapi tipis, ini mantep banget. Cuman kelihatannya belum ya di Redmi Note ini. Oh, udah sebenarnya jadi belum diaplikasiin aja. Yang biasanya. Teknologinya udah ada, tapi belum diaplikasiin. Oh, udah ini harusnya sih. Soalnya kalau gue bandingin sama Vivo V40, dia itu bedanya itu lebih berat sedikit gitu. Cuman baterainya itu lebih gede aja. Tapi kalau misalnya kita lihat Vivo kan 6000 dia masih ada yang di 200 gram bawah. Masih gitu. 200 gram bawah ya. Iya. Jadi kayak ya mungkin ini sebenarnya mengarah-arah ya. Ini sebenarnya udah dikenalin sama Xiaomi di tahun 2023 nih. Jadi kayak baterainya ini tuh bakal lebih kecil lah gampangnya gitu lah ya. Mungkin harusnya di 15 ya dulu. Apa? Di Xiaomi 15 ya dulu. Iya. Jadi nggak tahu sih ya, soalnya buat si teknologinya ini kita kan nggak bisa juga ngomong HP Cina tuh sama gitu. Misalnya kayak Bluefold bakal sama gitu. Karena emang racikannya si Vivo ini mantap banget gue lihat. Benar. Jadi kecil dan gede gitu. Cuman kalau si ini tuh gue lihat sih mirip sama Vivo dimensinya, cuman agak tebalnya sedikit gitu. Lebih tebal dan lebih berat. 215 gila. Iya, lumayan loh. 215 itu berat, udah lumayan berat. loh. Itu berat. Kayak Samsung berapa ya? S. Hampir kayak Redmi 14C. Tapi Redmi 14C kan gede, jadi wajar dong berat gitu. Iya, ini kan Redmi Note gitu ya. Iya, Jadi 200 gram ini sebenarnya agak-agak nyebelin gitu karena orang-orang tuh udah sering, kalau kita ngomongin kita tuh udah sering megang yang di bawah 200 kan. Iya. Kalau megang 200 lagi ini bakal lebih berat banget sih. Lumayan. Emang maksudnya beratnya tuh bukan berat gitu ya. Cuman kalau dipakai lama, pegang lama pasti cepat pegel gitu aja. Iya, gue suka sih, tapi yang jelas adalah seenggaknya teknologi baterainya 6200 tapi nggak gede bulky banget menurut gue. Ini tuh awal yang bagus. Nah, makanya gue lihat Xiaomi 15 yang kayaknya bakal
oke. Harusnya di awal sama Xiaomi 15 dulu ya. Iya, Karena harusnya. pastinya teknologi baru harusnya refleksif dulu. Di flagship dulu buat yang ke bawahnya oke. Nah, ini yang kameranya juga akhirnya ya pertobatan Xiaomi terjadi di sini gitu. Untuk Pro Plus ini pakai Light Fusion 800. Ini mantap sih. Ini Redmi tapi pakai Light Fusion gitu. Oh turun tapi ya. Iya. Paling kan 900 ya, Iya. flagship ya. Nggak 400 ya. Ini 800. Ini akhirnya juga ada tele optical 2,5. Nah, ini Beneran jadi ya. ini dari tahun lalu itu dari Redmi Note 13 Pro Plus itu yang dikritik saudara karena Realme di saat itu udah pakai periskop. Benar. Nah, lu kok bisa nih Xiaomi yang katanya sangat inovatif gitu kan ya? Kok Masih masih belum ya? 200 megapiksel walaupun 200 megapikselnya bagus, cuman lebih bagus kalau ada optikal sebenarnya gitu ya. Nah, ini setup kameranya. Ini 50 megapiksel di yang biasa, lalu tele 50 megapiksel juga Gede. gitu. Walaupun ultrawide masih 8 ya. Tapi masih maksud gua ini tuh Pro Plus ini bener-bener bagus banget jadi ya. Positioningnya jelas gitu. Kalau Pro Plus kemarin kesannya tuh jadi kayak ngadu sama Pro banget. Benar, bukan bandingin sama yang lain kan. Iya kan, ya gitu, jadi kayak kocak gitu. Bahkan kalau dibandingin sama lain jadi kayak terkesannya ketinggalan. Ya Benar, kan? benar. Nah ini juga nih, nah ini positioning berasa karena di Pro-nya sendiri ini juga pakai Lithia juga. Dia pakai Lithia 600 ya. Tapi di sini perbedaannya sama yang 14 5G biasa itu tuh dia dari SoC. Satu, kedua yang 14 biasa tuh nggak punya ultrawide. Gitu. Tapi 14 Pro-nya dikasih ultrawide gitu ya. Jadi kayak ya ini mantep lah, ini minimalnya aja untuk yang 5G-nya ini Lithia 600 nih. Artinya nih emang Redmi Note 14 yang ini kayaknya emang sangat seksi gitu. Kita bisa lihat ya, Realme 13 menggunakan Lithia 600 tuh. Yes. Gitu ya. Ya, Realme 13 benar-benar Realme 13. 685 udah bagus. Yes, 685 loh. Jadi ini walaupun Snapdragon nih, ya maksudnya Snapdragon ya, maksudnya udah oke aja gitu ya. Cuman gue lihat ya, ini kan 685 ini bukan chipset yang mahal gitu. Iya, chipset lama lah. Iya, ISP-nya juga bukan ISP yang bagus banget gitu. Cuman dikasih Lithia 600 ternyata racikannya lebih oke. Iya, gimana ini? Lebih tinggi kan Yes. speknya kan? Ini 725 sama 7200, 7300. Iya gitu. Jadi kayak oke gitu ya 7000 series MediaTek gitu. Jadi kita lihat ya kalau ngomongin harga harusnya sama kayak tahun lalu karena gue udah bandingin sebenarnya ya. Kayak Enggak, itu 4,7 di Arcom dapat. enggak, gue udah bandingin sama harga launching tahun lalu. Oh, yang iya, itu iya. sama dari early bird-nya Berarti sama turun dong harganya. jatuhnya turun harusnya. Harusnya ya. Harusnya cuman masuk Indonesia harusnya sama sih. Ya. Gue lihat sih sama. Jadi kayak ya seperti itulah ya. Buat Redmi Note memang ini banyak request. Gue soalnya lihat beberapa komen tuh Redmi Note 14 gimana. Cuman emang Ini. sih Redmi Note 13 Pro Plus di harga 5 juta itu udah kayak over sih. Karena tuh rananya 13T harusnya kan. Udah dekat 13, ini 13T ngapain Iya, Redmi? bahkan ada yang komen gini sih, gue baca tuh komen di Nyantek tuh kayak, ya gue baru beli Redmi Note 13 Pro Plus, ada 14T, nangis pasti dia, langsung nangis pasti dia. Syukurin. Iya, makanya nonton Makanya- teknologi. Iya, lihat tanggalannya. Iya, Kalau udah tengah tahun udah waktunya T series. enggak kalau lu malas tanggal, buka bego teknologi dong, iya dong, nggak gimana Betul sih? juga. Makanya jangan lupa kalau udah nonton sampai menit ini untuk lakukan sabrek, kalau nggak udah sabrek udah like, lu share ke temen lu gitu. Lalu lanjut ya ke Poco. Nah ini Poco ada dua juga seperti biasa. Ini kabarnya ada dua nih, ini M7 Pro dan juga Poco X7. Cepet banget 7 ya. Iya jadi nggak berasa ya dia. Gue masih inget tuh Poco X5 tuh mesti di tangan gue senang gitu. Kemarin. Iya masih kayak kemarin ini cepet banget ya. Dunia teknologi ini terlalu ngebut gitu. Kenapa nggak kayak Apple ya? Saya nyantai gitu loh. Iya, ya udah ya. Ini kalau dari M7 dulu, dari leak-nya ini sebenarnya ini kayaknya emang mirip-mirip sama Redmi Note 14 5G gitu. Dari desainnya yang BAM-nya 2 gitu-gitu. Ya. Tapi SoC-nya menarik nih karena beda sama yang 13 5G. Jadi bukannya bener-bener keplek rebranding. Nah, ini dia pakai 6100 plus alias G99 5G ya. Jadi ini dan layarnya ke tahun lalu M6 Pro itu kan kalau nggak salah tahun lalu Full HD Plus kan? Nah ini sekarang jadi 1,5. Oke. Mantep banget gitu. Jadi dan kamera 50 megapiksel. Jadi perubahannya ini berasa gini. Walaupun ini 6100 plus gitu ya, yang dimana ya udah G99 aja sebenarnya. Cuman menariknya ini layarnya ini oke 1,5 gitu. Lalu satu lagi ini Poco X7. Poco X7 ini sebenarnya nggak banyak info. Ini katanya bagian rebranding dari Redmi Note 14 Pro 5G gitu. Jadi kemungkinan dari kameranya sama SoC bakal sama. Yes. 7300 dan pakai Lithia 600. Yes. Gitu walaupun agak aneh ya nanti kalau Poco X7 tiba-tiba jualan kamera. Awas.
Gue sih lebih ikhlas kalau Redmi Note 14 Pro-nya itu banyak limitnya gitu. Kayak apa misalnya nggak kencang-kencang banget lah. Ya nggak usah di limit lah Iya. kalau X7-nya gitu Iya ya. gitu. Kalau X7-nya lepas lah gitu. Masa sih? Cuman kayak nggak mungkin ya. Oh, Paling beda desain aja. iya beda desainnya. Soalnya udah beberapa kali gitu, udah Iya. kelihatan banget gitu. Patternnya sudah mulai jelas gitu ya. Ya udah itu. Nah, udah yang patternnya udah mulai jelas juga nih. Satu lagi dari brand Cina yang lain yaitu Oppo. Yoi, Ya ini Oppo bikin teaser di Instagram tentang lari di Iya. Oppo-rannya. Cuman lu kalau lihat pojok kiri atas ya. brosurnya ada Find X8 series present. Jadi bukan Find X8 Pro, bukan Find X8 Pro, series. Jadi ada 2 Jadi artinya ada atau dua. ada 3. Ultra masuk nggak? Enggak kayaknya ya. Dua ya. Dua. Jangan memberi harapan gitu Ultra ya. kemahalan, nggak Iya, mungkin masuk. kemahalan. Kalau Ultra masuk tuh pasti harganya bakal 20 juta. Iya, cuman- Lawannya Samsung 24 Ultra. Cuman buat hujatan doang. Iya, cuma hujatan doang. Walaupun pas dipakai Wah, bagus juga ya. Gue udah bandingin soalnya. Ya udah, gitu nih. Nah, ini juga katanya nanti akan launching di apa namanya Find X8 gitu. Find X8 ini barengan launchingnya tuh barengan IoT. Jadi artinya masuk lagi tablet nih. Lalu N-Buds Iya, juga- TWS-nya. TWS-nya gitu. Nah, sebenarnya udah ada leak-nya ya dari Antutunya tuh sekitar 2,8 juta. Iya, super tinggi ya. Ini super tinggi karena ini pakai Dimensity 9400 gitu ya emang. Ya udahlah ya Pasti kenceng. Antutu tuh nih ini sedikit soal Antutu ya. Antutu itu salah satu trikinya adalah kita tuh gak bisa keep Antutu satu seri doang sebenarnya. Itu sebenarnya salah kita sih, cuman kalau misalnya pakai yang baru-baru itu biasanya naik terus tuh. Tapi yang masih Antutu 10. Enggak, V-nya. V10. Enggak, jadi V10 Komanya. 03-nya itu beda itu. Gue Oh, juga iya. aneh ya untuk Antutu ini rada-rada ya, nama juga jualan gitu ya. tapi ya ini nggak usah jadi patokan banget gitu. Jadi kayak ya lu Ya, udah dia lihat kencang aja lah gitu. kencang lah. aja udah ya Buat gitu apa ya. juga 2,8 juta kan. Iya kan. Nah, di sini kelihatan yang menarik di sini. Makanya yang menarik itu sebenarnya kelihatan di sini pakai Android 15. Jadi kayaknya untuk flagship depan ini udah pakai Android 15 semua. Yes, karena udah semuanya udah keluar Android 15. Iya. Betanya udah ada, Iya. N3 udah ada. Udah ada yang 3 kan pakai Android 15 kan. Bahkan si X100 Pro tuh dapat Udah update. keluar, iya. Dapat gitu. Lalu ada juga sebenarnya desainnya yang layarnya ini flat terus support magnetic series. Jadi Iya. nah, pas magnetic ini makin kayak iPhone nih. Karena kalau perhatiin desainnya, dia tuh flat tapi ngengkung gitu. Jadi seperti kehilangan jati diri tapi ya udah gitu ya. Cuman yang anehnya adalah jadi lu ngeliat iPhone pas dibalik jadinya Oppo. Oppo gitu. Bukan Oppo, OnePlus lebih tepatnya ya. Kayak OnePlus pas dibalik ini Oppo depannya. Pas dibalik lo ke OnePlus gitu. Nah, di ngomongin bam kameranya kayak OnePlus itu ada tulisan H yang artinya ini barang Hasselblad lagi. Hasselblad sih. lagi. Nah, ini juga ngomongin soal si ColorOS yang baru. Ini ColorOS yang baru nih mantap banget ya. Gue lihat ya Dynamic Island-nya tuh bener-bener mirip ya, ditambah desainnya lu kalau lihat gambarnya tuh jadi kayak keluar tuh kayak agak najis sih sebenarnya ya. Kayak terlalu kehilangan jati diri gitu. Jadi tapi ya udahlah ya. Lalu dia punya juga ini Kamera kontrol. kamera kontrol gitu. Nah, cuman yang paling menarik adalah dari leak ini pakai 10 kali optical zoom deh. Artinya Oppo balik lagi kayak Oppo zoom apa? Yang pakai 10 periskop times kan. zoom, 10 times zoom dulu. Tapi optical periskop kan nih? Optical zoom doang sih nggak tahu. Masa sih optical zoom udah periskop lah. Periskop Pak, itu Periskop ada lagi. Udah pasti. Ya nggak tahu lah. Cuman Ya maksudnya periskop telefoto dulu ya optical juga sebenarnya. Iya. Tele atau periskop kan beda jenis. beda bentuknya aja. jenis yang pak teknologi. Tapi ya udah, yang penting 10 kali optical menurut gue itu udah oke banget. Betul. Karena ini jarang kan. Si Samsung aja tuh 5 kali walaupun 5 kali. dia ada enhance AI-nya ya gitu. Pembelaannya gitu kan. Tapi kan kalau 10 kali optical lebih natural. Ya natural ya udah lebih bagus gitu. Iya, bokehnya juga kalau ini bakal mantep banget. Nah, ini ya kalau udah ngomongin Find X series kalau Oppo ya kalau lu ngomongin A78 A berapa gitu ya. Hah? A3X. Oh, iya, A3X. Gue pikir dia tadi lagi komplain soal kamera aja gak gitu. Ya A3 series gitu, A3X ya itu agak Biasanya rada-rada. hancur biasanya. Tapi itu. kalau udah Find N series, X Ya, series. ini rata enggak belang satu doang. Rata gitu ya. Lalu ada juga lawannya di 9400 juga. Ini adalah Vivo. X200 Nah, series. ini lumayan hangat. Ini gue angkat karena lumayan hangat ternyata. Karena ternyata di leak posternya ada namanya Find X200 Mini. Yes. Dan ini dan kalau lo perhatiin leaknya dari luar dan Indonesia tuh selalu sama, selalu poster gitu. Maksudnya kayak X200 Mini ini tuh jadi menarik banget karena ternyata yang gue lihat nih, walaupun mini ya, selain mini itu warnanya
Jadi X100 Warnanya ya pastel. iya, banget ya. ada warna pink gitu. Dan terakhirnya tuh pink, seinget gue tuh terakhir di CV2. Mm-mm. Jadi nggak ada lagi gitu. Maksud gue kan, lu mungkin ini dia melihat pasar iPhone yang ternyata pink ini, iPhone 15 itu menarik di pink. Iya. Sama iPhone 16 tuh keluar lagi pink kan. Karena emang ternyata ya temen gue laki-laki nih, laki-laki tulen nih temen gue nih, bukan banci-bancian ya. Suka aja warna pink gitu, karena beda sendiri gitu. Nah ini mantep banget nih. Baterainya juga 5500 yang udah pasti pakai Blue Volt ya, jadi bisa lebih tipis, dan kameranya katanya 3 kali optical zoom gitu, masih sama kayak yang inilah ya. Nah cuman walaupun kalah sama Oppo kesana, tapi dia pakai sensor baru, kabarnya pakai Lithium 818 nih, jadi yang terbaru gitu. Tapi sih desainnya sih yang gue lihat sih kurang berubah banyak sih. Gue nggak tahu ya apa dia mau ngikutin jejak Samsung apa. Malah dia lebih set flat juga sih, sama kayak Oppo dia. Nggak, Pinggirannya rata. bump kameranya sama kayak 100 Pro itu. Nah itu ya, masalahnya sebenarnya bump kamera itu nggak apa-apa ya untuk flagship ya, tapi ini mini bakal jadi gimana ya? Nah iya, Jadi kalau mini kalau kepala gede jadi iya ya. jadi kayak Hydrocephalus kan. Iya. Jadi ternyanyi hanya cinta. Canda ya. Nah. Lalu berita terakhir dari Huawei. Ya ini Huawei ternyata punya masalah dengan tripod phone ya. Ya. Dan ini sesuai dengan dugaan kita di bagian lipatan Yang pasti layar. bakal rusak. Iya bakal rusak gitu. Walaupun ini jadi membuka banyak hal sih di soal Huawei. Katanya ya, walaupun yang ngepost ini sebenarnya jangan terlalu ditelan mentah-mentah ya. Jadi kayak cuma info aja ya. Ini nama yang ngepost ini sih, sorry, China Observer ya. China Observer ini emang seingat gua banyak berita negatif ke China itu. Yes. Yang bikin tuh orang Luar lah orang gitu. luar gitu, Atau nggak orang yang anti non China Cina. gitu. Ah. Cuman ya ini sebagai gambaran aja sebenarnya, tapi jangan terlalu termakan ya. Tapi ya gitu. Jadi ternyata katanya Huawei ini udah ada scalper ya sebenarnya, karena kan ternyata kan lu bilang kemarin kan yang 5 juta unit gitu. Iya. 5 juta mau beli kan. Iya. Ternyata tuh banyak scalper di. Iya. Jadi sebenarnya datanya itu beneran ada 5 juta yang nunggu, tapi itu scalper. Nah, masalahnya scalper ini mau marah dan sedih gitu karena udah 2 hari katanya ini nggak laku barangnya. Ya, emang iya. Karena kemahalan. Iya, jadi orang kaya China itu mikir ulang di kondisi ekonomi. Jadi yang nggak tahu ya, ekonomi dunia ini sekarang sebenarnya lagi turun gitu. Ini berdampak pada pengusaha-pengusaha Cina yang orang-orang kaya Cina juga. Jadi walaupun terkesannya kayak 20.000 yuan doang lah ya udah gitu ya. Cuman dia tetap mikir. Karena ya orang kaya pinter pasti kan wise juga kan. Nah ini mikir nih untuk beli si Mate X-T ini. Betul. Gitu. Jadi kayak agak susah gitu. Ditambah ini tuh banyak masalah kayak misalnya layarnya. Ini yang parah tuh adalah pas layarnya dibuka langsung rusak gitu. Jadi sih emang pasti jeleknya di situ. Iya, jeleknya di situ. Faultnya kan kekurangan di situ saat. Iya. Lalu ini ngebuka juga ternyata ini sampai ngebuka-buka ya si China Southern ini, China Observer ini ya. China ini tuh kebuka kayak teknologi Fold Samsung itu dicuri dan dijual ke Cina katanya. Jadi sebenarnya ini gue baru tahu ya, ini sebenarnya nggak intermezzo sih, kayak cuma fun fact aja gitu. Jadi kayak Fold HP Cina katanya tuh teknologinya kenapa bisa lebih oke kayak Oppo Find N kan itu kan tiba-tiba dia lebih oke daripada Samsung punya kan. Itu gara-gara teknologi Samsung dicuri. Kan dicuri juga sih sebenarnya. Ya udah tau lah, maksudnya nggak Iya, segitu. racikannya dijual. Iya, maksudnya lu tinggal beli handphonenya lu bongkar dapat Iya. rasanya. Cuman kan. dia racikannya ini dijual gitu, sampai 11 orang kalau nggak salah disu gitu. Jadi kayak ya inilah maksudnya sayang sekali ya untuk Trifold ini kalau beneran ada masalah gitu. Maksudnya kalau misalnya lu udah bermain kotor, gitu, mohon maaf aja ya, tapi masih kurang bagus untuk QC-nya, sayang sih. Maksudnya? Itu kayak misalnya benar gitu yang teknologi Samsung dipakai nih untuk Trifold-nya ini nih, tapi masih kurang gitu, jadi kayak sayang aja sih. Udah udah dirty play kan gitu kan. Betul. Tapi ya kurang aja. Tapi ya udahlah ya. Ini orang-orang kaya aja masalahnya. Kalau lu pun kaya jadi wise lah gitu. Oke, lalu yang terakhir nih di Galaxy Buds FE meledak ya. Ini lupa gue harusnya taruh depan. Ini Galaxy Buds FE meledak yang ternyata memang luar biasa karena sampai ngilangin pendengaran. Ini ada di Turki, jadi yang punya Galaxy Buds FE agak bahaya ya, agak hati-hati terutama Aldira nih yang punya nih. Tapi sih sini aman-aman aja sih, gue nggak tahu. Aman-aman aja. Iya aman-aman aja, mungkin itu kesalahan produksi aja kali ya. Bisa salah produksi, dia bisa salah pakai juga, bisa aja. Banyak faktor gitu. Cuman ya kalau bisa ya nggak sampai budek lah. Itu kasihan banget, sih lagi denger lagu, hilang aja. Bagus banget lagunya nih, budek ternyata. Ya udah lah ya, ada yang lagi yang budek nih. Apa tuh? Pacul of the Week. Pacul of the Week. Ini dari
Ahmad Rifki dulu ya. Sedangkan kata Xiaomi sama Snapdragon karena kenapa belum pernah bikin Snapdragon for Xiaomi ya? Pertanyaannya adalah buat apa? Buat apa? Market share nomor 1 tetap Samsung, Pak. Snapdragon mau yang enak lah. Iya, Snapdragon tuh tahu lah yang paling seksi lah. Udah pasti ke Samsung dulu lah. Betul. Karena emang penyokongnya kan dia kan. Betul. Emang jarang kalau di Indonesia mungkin di kaum midrange itu ngelihatnya Xiaomi kayak banyak gitu ya. Cuman kalau di luar sana kayak yang di Eropa atau pasar mana ya, tetap orang ngeliatnya Samsung dulu kayak tok gitu. Udah top of mind Samsung. Iya, gitu. top of mind gitu. Sulit untuk Xiaomi punya main sama Snapdragon. Dan for Snapdragon for Xiaomi itu ya gue nggak tahu sih kayak kegunaannya apa sih. Sebenarnya yang for Galaxy aja sebenarnya itu kayak rada-rada gimmick. Nggak guna, dikencengin tapi di limit juga. Iya, Gitu. sama kayak Dimensity 7300 Ultranya ini kan kita sampai sekarang masih nggak tahu. Iya, Ultra, Ultimate sama Energy. Plus energi Plus gitu. nggak ada aja. Ada plus. Oh itu dulu ya, sebelum Ultra ya. Ada plus, ada gitu ya, nggak jelas ya. Jadi kayak, gue sih malah berharap jangan sampai ada lah. Kalau ada takutnya udah jelek, marah-marah doang nanti gitu. Nah ini ada juga nih pertanyaan kedua ini sebenarnya pernyataan sih lebih ke mending G100 daripada 685. Ya bener ya. Jadi sebenarnya jangan salah kaprah ya, kita ngata-ngatain G99 tuh bukan gara-gara G99 jelek, ini yang salah. Banyakan doang makanya. Banyak dan boring banget gitu. Ini sama kayak kasusnya Snapdragon 695. 695 itu mah Bagus, cuman banyak. efisien, lalu low power juga kan. Iya. HP 695 itu kalau nggak lu cas berapa hari aja mesti nyala. Betul. Karena dia dayanya bagus banget gitu. Nah, ini terjadi juga di G99. Karena kebanyakan aja, bukannya jelek, bagus mah bagus aja gitu. Jadi kayak ini sebenarnya ngelurusinnya sih, karena beberapa gue lihat ada yang ngecek, ada yang komen tuh gini. Tapi di Facebook gue lihat komennya. Nyantek tuh ngomong G99 jelek, tapi G91 king. Padahal itu bercanda lu kingnya lu. G99 jelek itu bukan jelek juga, badutnya. Nah, jadi Kamu masih baik cuma salah. nonton di thumbnail doang. Nonton Iya, thumbnail, iya. bodoh. Salah ya? Iya. Salah. Maksudnya nonton dulu guys. Iya, videonya, gitu. guys. Gitu. Gua ini harus lurusin gitu karena biar lo nggak tersesat banget lah. Iya. Ya. Oke, lalu Tapi nggak apa-apa sih, biar rame. Siapa tahu kita lebih terkenal kan. Nggak apa-apa, Iya. silakan aja. Iya. Makanya kalau kesel lu share dong. Iya, Kalau suka bagus di-like. tuh. Kalau kesel di share, benar iya, di share aja. Gitu ya. Lalu terakhir Komarudin menunggu komparasi antara MediaTek seri 8050 versus 7300. Semoga bisa hadir. Hadir aja. 50 chipset lama dong. Chipset lama. Ini karena chipset gaming. Oh iya benar. Ya, cuma nih gue taruh karena ternyata untuk di antara MediaTek 8050 atau MediaTek Dimensity 7300 ada yang baru. Jadi ini gue taruh nih untuk hint aja ya. Antara dua chipset itu ada yang baru dan ini harusnya jadi HP yang oke lah. Bisa. HP bertobat lah harusnya ya. Karena fokusnya benar ke gaming gitu. Iya. Ya mungkin kalau HP ini ada gitu ya 8050 dan 7300 yang lain gitu. Kalau ada kita adu chipsetnya, bikin bisa kali nanti. Bisa. GT series kan, GT 20 Pro sama HP. GT 8300 ya? 4200. 4200 ya? Yang 8050 tuh GT 10 ya? Enggak juga Udah ya? lama itu ada lagi itu Apa ya 8050 gaming ya? Zip. Pova ya? Pova ada. Ada Pova Pro. Gue lupa lah. Lupa lah, itulah pokoknya ya. Nah, cuman ya tunggu aja untuk Dimensity yang baru ini. Karena emang menarik, akhirnya menarik gitu ya. Udah mending langsung tutup aja lah. Jadi udah mungkin aja sampai jumpa di Bego Channel lagi. Oh, ada telepon nih. Bye bye.